Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Matahari, NIM 114200007 dari blok 5. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi ArtsMap untuk acara kelima dari praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul pembuatan layout. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita tentu membuat peta penggunaan lahan yang akan kita pada desa yang akan kita gunakan dan juga insight-nya. Dan di sini untuk peta penggunaan dan insight-nya sudah saya buat, dan untuk daerah yang saya gunakan yaitu Desa Kemiti dan terletak di Kabupaten Semarang. Nah, jika peta penggunaan lahan dan insight sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pembuatan layout. Caranya yaitu kita pilih pada bagian bawah ini layout view. Nah, di sini ukurannya masih belum sesuai karena di sini untuk ukuran peta yang akan kita gunakan, yang akan kita buat yaitu ukuran A3. Jadi di sini kita ubah dulu ukuran kertasnya menjadi ukuran A3. Caranya di sini klik kanan aja pada daerah yang kosong, kemudian pilih page and print setup. Terus di sini size-nya kita ubah ke A3. Untuk orientation-nya kita ubah ke landscape. Kemudian pilih OK. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengukuran peta, membuat margin peta untuk meletakkan bagian-bagian dari peta yang akan kita buat. Nah, di sini untuk ukuran dari batas petanya yaitu kiri, yang bagian kiri itu 3, bagian atas, kanan, dan bawah itu 1 cm. Nah, untuk pengukurannya kita akan memanfaatkan bagian atas ini, memanfaatkan penggaris ini, tapi sebelumnya kita ubah dulu ke cm. Jadi klik kanan pada garis, terus option, kemudian layout view. Pada unit ini kita ubah menjadi cm. Jika sudah, kemudian apply dan OK. Nah, maka tampilan garisnya akan berubah menjadi cm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat untuk marginnya. Di sini kita buat untuk 3 cm. Kemudian untuk atas kita buat 1 cm. Kemudian di kanan dan kiri, di kanan dan bawah juga 1 cm. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat rectangle untuk membatasi dari peta yang sudah kita buat ini. Jadi dari margin yang sudah kita buat 1 cm di sini. Ini juga 1 cm. Di sini kita disesuaikan aja. Jika sudah diberi batas seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat grid untuk peta penggunaan lahan ini. Caranya, untuk pembuatan grid sendiri itu caranya ini pada peta kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih grid, kemudian new grid. Di sini kita ubah ke measure grid, kemudian next. Kemudian di sini kita ubah intervalnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan interval. Di sini kita isi 1000. Kemudian next, finish, kemudian ke properties. Di sini kita ubah menjadi Times New Roman. Jika sudah, apply, kemudian OK. Jika sudah, apply, maka akan muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat untuk bagian informasi petanya. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kita membuat cop untuk petanya, jadi membuat tulisan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat untuk cop petanya, yaitu caranya di sini kita buat sebelumnya di sini kita buat ini yang atas belum kita buat juga untuk batas petanya. Jadi di sini tambahkan untuk 1 cm dari ini berarti 28,5, ini kita buat 7,5. Kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita beri batas, kita beri kotak di luarnya. Caranya kita menggunakan rectangle, lalu kita taruh di sebelah sini, kemudian ke kanan, dan properties. Sini untuk colornya no color, kemudian colornya kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian apply, OK.
Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat lagi 1 cm dari batas petanya di sini. Kemudian kita sudah seperti ini. Langkah yang sama, kita buat lagi kotak. Pertama, bebetas, colornya pertama color, pattern colornya ubah menjadi warna hitam, like, oke. Nah, jika sudah, baru kita membuat untuk bagian-bagian informasi kita ini. Caranya, kita buat garis terlebih dahulu. Di sini untuk poknya kita buat untuk 4 cm aja, berarti sampai 24,5. Nah, di sini kita masukkan untuk logo dari UPN. Caranya, kita pilih insert, kemudian insert picture. Di sini kita pilih logo UPN, open. Nah, di sini kita sesuaikan. Kita pasin aja di tengah. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita membuat tulisannya. Caranya, kita pilih ke insert, kemudian teks. Nah, di sini kita tulis tulisan. Kemudian, karena masih ada tulisan lanjutan di bawahnya, kita klik kiri 2 kali, kemudian di sini kita tambahkan. Jika sudah, kemudian change simbol. Sini kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya kita ubah menjadi 12 dan bold. Dan oke. Apply, oke. Nah, sini kita taruh di tengah. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat untuk judul dari petanya. Sini peta penggunaan lahan dan daerahnya. Untuk ukurannya, sebelum membuat teksnya, kita buat dulu untuk batas garisnya. Nanti dapat disesuaikan kembali. Di sini kita 23 aja. Nah, kemudian kita pilih insert, kemudian teks. Nah, di sini kita tulis untuk judulnya. Ke peta penggunaan lahan penelitian. Nah, ini jika sudah, kemudian kita klik kiri 2 kali, kemudian sini pilih change simbol. Ini kita ubah menjadi Times New Roman. Ini kita ubah menjadi 12, kemudian bold dan oke. Jika sudah, kita pilih apply dan oke. Kita pasin saja. Jika sudah, kemudian kita buat untuk letak desanya. Kita pilih insert, kemudian teks. Kita tulis lagi untuk nama desanya. Desa Kelitir. Jika sudah, kita pilih change simbol, kita pilih Times New Roman, kemudian ukurannya 12, nggak usah di bold, kemudian oke, kemudian oke. Di sini kita ubah menjadi kata kanan kiri, oke, kemudian dipaskan aja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat skala dan arah mata angin. Caranya kita pilih insert, kemudian kita pilih untuk scale bar, pilih alternating scale bar, kemudian properties. Sini kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya 10. Kemudian di sini kita ke scale and unit. Di sini kita ubah untuk window sizing-nya ke edges width, division unit-nya kita ubah ke kilometer. Untuk label position-nya
tetap afterbar, kemudian labelnya kita ubah ke KM. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan ukuran skala yang kita gunakan pada peta. Jadi kemudian untuk number and mark-nya kita pilih division aja, positionnya line to bottom of bar, kemudian apply, oke. Langkah selanjutnya, jika skala barnya sudah, kita buat untuk arah mata anginnya. Caranya pilih insert, kemudian north parallel. Di sini kita gunakan yang asymmetry, kemudian pilih, kemudian oke. Nah, sini kita pasin jika sudah, kemudian kita ke teks. Sini kita pilih insert, kemudian teks. Sini kita tulis U, yaitu utara. Kemudian change simbol, ubah menjadi Times New Roman. Untuk colornya hitam, oke. Di sini kita ubah biar belakangnya itu ini, kita ubah ke edit simbol, kemudian mas pilih halo, dan oke. Jika sudah, kita paskan supaya tulisan N-nya itu tertutup. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita pilih teks lagi, insert, kemudian pilih teks lagi. Dan di sini kita ubah, kita tulis untuk skala angkanya 1:15. Sudah, kemudian pilih change simbol, kemudian ubah ke Times New Roman. Di sini kita ubah ukurannya, kemudian oke. Kita taruh di sini. Kemudian kita rapikan untuk skala arah mata angin dan skala barnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat untuk penyusunnya. Sini kita buat garis pembatas lagi. Kemudian di sini kita pilih insert, kemudian teks. Kemudian change simbol, kemudian pilih Times New Roman, kemudian pilih 12, kemudian di bold. Oke. Kemudian disesuaikan kembali. Oke, sudah, pilih insert lagi teks, kemudian namanya. Ubah ukuran dan fontnya. Sudah, dirapikan kembali. Sudah, kemudian kita beri batas kembali. Langkah selanjutnya yaitu kita ke insert lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bagian keterangan. Jadi di sini untuk bagian keterangan kita ke insert, kemudian legend. Di sini kita next. Kemudian untuk fontnya kita ubah ke Times New Roman. Untuk size-nya kita ubah ke 12. Dan ini kita ubah ke keterangan. Di bold, kemudian next. Nah, jika sudah seperti ini, kita pinggirin dulu. Kemudian kita blok di sini. Yang ke kanan, fotografi.
di kanan ungroup, di blok lagi, di kanan lagi, ungroup lagi. Nah, jika sudah, kemudian di sini kita tuliskan, kita pilih yang legenda yang ada sesuai, keterangan yang ada sesuai dengan yang ada pada peta. Di sini kita masukkan dulu untuk judul keterangannya. Kemudian untuk keterangan yang pertama yaitu ada batas administrasi desa. Di sini untuk batas administrasi desa, karena ini masih kotak, jadi kita tidak menggunakan untuk keterangan simbol yang ini, kita gunakan untuk batas desa yang menggunakan garis. Caranya ini kita ubah, kita pilih line, kemudian kita buat garis, kemudian kita klik kanan pada garis, kita pilih properties, kita change simbol, di sini kita pilih batas administrasi desa, kemudian edit simbol, untuk warna kuningnya kita ubah menjadi warna color, kemudian oke, dan apply, oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ambil untuk keterangannya. Sini kita sesuaikan kembali batas administrasi desa. Dan simbolnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk size-nya kita ubah menjadi 12. Kemudian oke. Maka akan seperti ini. Kita pastikan. Kemudian kita pilih untuk keterangan jalan, kemudian sungai, kemudian kontur, kemudian untuk bagian area seperti pemukiman, semak belukar, sawah, ladang, dan kebun menyesuaikan apa yang ada di penampakan peta yang ada di layout view ini. Nah, jika sudah, ini kan baru untuk batas administrasi desa, untuk jalan, kemudian pemukiman, ladang, kebun, dan semak belukar yang sudah ada di legenda yang kita gunakan tadi. Nah, kemudian masih ada untuk sungai dan kontur. Nah, di sini untuk sungai kita gunakan ini, kita pilih untuk freehand, kemudian kita buat, kemudian klik dua kali, ini kita ubah lebih tebal, jadi kita ubah ukuran menjadi 2. Untuk warnanya, karena sungai tadi menggunakan warna lapis lazuli, jadi kita samakan, kemudian oke. Jika sudah, kita pilih untuk freehand lagi, kita buat yang bagian bawah. Sini klik 2 kali, kemudian warnanya kita ubah menjadi lapis lazuli. Untuk ukurannya sama, yaitu 1, kemudian oke. Maka akan seperti ini. Kemudian kita ubah untuk keterangannya. Kita pilih insert, kemudian teks. Nah, di sini kita beri nama sungai. Kemudian kita pilih change simbol, kemudian pilih Times New Roman, kita ubah ukurannya menjadi 12, kemudian oke. Kita taruh di sini, kemudian kita buat lagi, ke insert, kemudian teks. Di sini kita ubah sungai 1 guys. Kita klik 2 kali, change simbol, kita ubah fontnya, kemudian ukurannya. Oke, kemudian kita paskan kembali. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya itu kita membuat kontur. Yaitu sama menggunakan freehand. Kontur itu untuk bagian dalamnya memiliki ketebalan garis yang lebih besar dibanding yang di luar. Ini kita buat dulu. Untuk yang di luar. Oh. Jika sudah, kemudian klik 2 kali, warnanya kita ubah menjadi electron gold, kemudian oke. Kemudian kita buat lagi untuk bagian dalamnya rapat. Kemudian ini kita buat lebih tebal, untuk warnanya kita samakan. Oke. Nah,
Jika sudah, kemudian kita pilih teks, insert, dan teks. Sini kita ubah untuk ukuran konturnya. Interval konturnya karena tadi menggunakan interval kontur sebesar 50. Dan Times New Roman, di sini kita sesuaikan aja untuk ukurannya. Sudah, pilih insert lagi, kemudian teks, dan ubah menjadi kontur. 2 kali, change simbol, kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya kita ubah menjadi 12, oke. Oke, kita taruh di sini, dan kita rapikan. Kita blok aja untuk keterangan, kemudian klik kanan, kita jadikan satu grup, dan kita naikkan. Jika sudah, kemudian kita membuat untuk bagian sumber. Nah, untuk bagian sumber, ini kita buat batas kembali. Kemudian kita pilih teks, kita pilih insert, kemudian pilih teks. Di sini kita ubah menjadi sumber. Klik 2 kali, change simbol, Times New Roman, 12, kemudian setelahnya bold, oke. Kemudian pilih oke. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih teks lagi. Kemudian di sini kita tuliskan untuk sumber peta yang kita dapat itu berasal dari peta RBI lembar Semarang 08 524 skala 1/20 tahun 1998 sampai 2001. Kemudian kita pilih change simbol, kita pilih Times New Roman, dan ukurannya kita ubah menjadi 12, kemudian oke, ini kita ubah rata kiri, kemudian kita sesuaikan aja. Jika sudah, kemudian kita akan membuat bagian sistem koordinat peta. Ini kita kasih batas dulu, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih teks, kita pilih sistem koordinat peta. 2 kali change simbol, kemudian Times New Roman, ininya 12, bold, oke, kita taruh di sini. Kemudian kita pilih insert lagi, kemudian teks. Di sini kita isikan untuk sistem koordinat petanya, kemudian sistem, kemudian datum, dan simbolnya kita ubah menjadi Times New Roman, ini menjadi 12, dan oke. Di sini katakan kiri, kita sesuaikan, kemudian kita pilih insert dan teks lagi. Dan di sini kita buat untuk keduanya secara manual. Oke. Untuk ukurannya kita sesuaikan dulu. Oke, kita sesuaikan ke sini. Nah. Kemudian kita buat kembali untuk isinya. Ini plus kemudian saya simbol Times New Roman 12 italic. Oke, kemudian lagi universal transformator, dan simbolnya kita ubah Times New Roman 12, kemudian jangan lupa untuk italic. Oke, kita sesuaikan kembali. Jika sudah, kita pilih teks lagi. Ini datumnya itu WCS 84. Change simbol Times New Roman 12. Oke. Sesuaikan lagi. Jika sudah, pilih teks lagi. Zonanya kita ubah menjadi 49S.
Kita ubah lagi fontnya. Oke. Jika sudah, nanti tinggal kita rapikan aja. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu kita membuat bagian insetnya. Nah, caranya, karena di sini inset yang kita gunakan merupakan peta dari Indonesia. Jadi, di sini kita buat kembali untuk batas-batasannya. Ini untuk garisnya. Kemudian pilih teks. Set. Roman 12 bold. Oke. Inset. Buat untuk batasnya. Jika batasnya sudah, kemudian kita pilih untuk rectangle. Kemudian kita batasi kembali. Klik kanan, properties. Colornya, no color, outline colornya hitam. Oke. Kemudian di sini untuk petanya kita buat grid pada inset ini. Yang caranya klik kanan, properties. Klik kanan, properties, then new grid, kemudian measure grid, next, klik marks and label. Stylenya di sini kita ubah warnanya. Pilih grid and labels, next. Di sini intervalnya kita pilih 100.000, kita pakai 100.000. Copy. Wow. Next. Propertiesnya. Ini kita ubah ke Times New Roman. Ini kita ubah menjadi 10. Dan oke. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat skala batang, yaitu kita pilih insert, kemudian scale bar, kemudian alternatif scale bar 1, properties. Sini kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya kita ubah menjadi 10. Dan scale and unit. Ini kita ubah adjust width. Ini kita ubah division unit, kita ubah kilometer. Ini kita ubah ke 50. Kemudian untuk labels-nya kita ubah ke km. Kemudian untuk number and marks-nya, frekuensinya kita ubah ke division. Position-nya kita ubah ke align to bottom of bar. Kemudian oke. Nah, jika sudah maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita sesuaikan aja supaya ukurannya pas dengan batas yang sudah ditentukan tadi. Jika sudah rapi, kemudian kita pilih untuk line. Nah, di sini kita garis-garis. Jika sudah diberi garis, kemudian kita pilih insert. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih call out. Di sini kan ada bagian desa yang kita pilih. Ini kita tarik. Ubah teksnya daerah ya. Dan simbolnya Roman. Ukurannya disesuaikan aja. Oke. Maka akan seperti ini. Jika sudah, maka pembuatan untuk peta untuk layout menggunakan ArcMap sudah selesai. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.